A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka, apa yang membuat engkau tahu? Adra dari kata daro yadri, artinya melihat atau mengerti. Kemudian adra berarti membuat kamu mengerti. Apa yang membuat engkau mengerti? Nah, biasanya disederhanakan dalam bahasa Indonesia menjadi tahukah kamu? Tahukah kamu? Kalau letterleknya, apa yang membuat engkau mengetahui? Ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Ya, jadi setelah Allah menguraikan tentang konsekuensi dari perilaku orang selama hidup di dunia, maka Allah menarik perhatian kita supaya kita mau mempelajari yaumuddin itu apa. Jadi Allah seringkali membangkitkan kita ingin tahu atau membuat kita curious, membuat kita menjadi ingin tahu, seringkali dengan menggunakan kalimat tanya. Apa yang membuat kamu tahu? Atau tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Nanti akan dijelaskan di kalimat berikutnya. Dan di ayat ini Allah mengulang lagi pertanyaan itu. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu kemudian apa yang membuat kamu tahu hari pembalasan itu? Kok diulang-ulang? Seringkali para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah tidak akan mengulang-ulang kalimat yang sama kecuali kalau mempunyai tujuan. Kalau di sini kata ma adraka ma yaumuddin diulang 2 kali, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu apa? Tujuan itu ditafsirkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu ulama ketika menafsirkan ya sesuai dengan tingkat ilmu mereka. Dan kita menghormati para ulama karena mereka pasti lebih pandai, lebih berilmu daripada kita. Saya ambilkan terlebih dahulu pendapat ulama kebanyakan. Ulama kebanyakan atau mayoritas dalam bahasa Arab disebut al-jumhur. Al-jumhur ala takriri fi qawlihi wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin li ta'zimi dzalikal yaum. Umumnya para ulama, yaitu ulama jumhur, menganggap bahwa pengulangan ini untuk menunjukkan betapa besarnya masalah yang dihadapi oleh orang-orang pada hari pembalasan itu. Begitu besar. Saking besarnya sehingga orang-orang itu merasa galau kalau nasib mereka di hari itu menjadi nasib buruk. Dan kalau mereka sudah mengalami nasib buruk, mereka tidak bisa memperbaiki. Karena alam akhirat adalah tempat atau waktu pembalasan. Pembalasan dari perilaku kita di dunia. Maka kalau kita sudah terlanjur celaka di akhirat, kita tidak bisa mengoreksi lagi. Bandingkan dengan di dunia, kalau misalnya kita di masa mudanya kita berperilaku jahat, suka mencuri, suka menipu orang, suka menzalimi orang misalnya, kemudian lalu dia memperbaiki diri. Nah, itu dia beruntung, karena selama kita masih di dunia, kita masih bisa memperbaiki nasib kita nanti di akhirat. Kalau di akhirat kita sudah tidak bisa memperbaikinya lagi, sudah terlanjur di neraka misalnya. Kalau sudah terlanjur di surga, alhamdulillah. Oleh karena itu
Allah mengulang-ulang ini untuk menunjukkan bahwa perkara yang ada pada hari pembalasan itu sangat dahsyat. Tapi ada satu ulama yang namanya disebut Al-Jabbani, bal huwa li faidatin mujaddadah. Nah, ini sebagian ulama berpendapat bahwa kalau ada pengulangan kalimat di dalam Al-Quran, maka maksud dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu berbeda. Karena mereka beranggapan bahwa kalau kalimat itu diulang itu sia-sia. Kalau bahasa wartawan biasanya disebut redundant, ya. Kalimat yang sudah disebut di depan diulang lagi itu redundant. Dan kita sering membaca berita-berita wartawan diulang-ulang melulu, kenapa ini? Nah, itu mereka menulisnya redundant hanya supaya kalimatnya bisa panjang. Tapi Allah berbicara itu ringkas. Karena ringkas, maka kalau toh Allah mengulang pasti mempunyai maksud yang berbeda. Apa perbedaannya itu? Nah, Al-Jabbani itu menyebutkan bahwa yang pertama misalnya itu menunjukkan hari pembalasan bagi orang yang berperilaku buruk. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari pembalasan untuk orang-orang yang jahat? Atau sebaliknya, ya, orang yang jahat kemudian dia masuk neraka. Diulang, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu apa yang kamu tahu atau tahukah kamu tentang hari pembalasan bagi orang-orang yang baik? Jadi yang satu menunjukkan pembalasan untuk orang jahat, yang satu menunjukkan pembalasan untuk orang yang baik. Tapi alhasil itu memberikan penekanan pada kalimat itu. Saya mau mengajak pembahasan ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, sebagaimana kita berusaha menafsirkan Al-Quran itu secara ma'thur, bil ma'thur itu menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan atau dengan merujuk ayat yang lain dan merujuk pada hadis. Tidak kecampuran opini yang lepas. Bandingkan dengan tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi itu tafsir menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang pendapat itu tidak ada kaitannya dengan Quran dan hadis. Supaya kita tidak sesat, maka kalau kita menafsirkan satu ayat, kita menggunakan atau merujuk pada ayat-ayat yang lain yang relevan. Saya ambilkan kapan hari pembalasan itu, apa yang terjadi. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Hari pembalasan itu adalah hari saat mana Allah membangkitkan manusia semua. Tidak ada yang terlewat. Semua manusia yang pernah hidup dan mati di dunia nanti akan dibangkitkan kembali. Tidak ada yang terlewatkan. Terus proses berikutnya fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka telah lakukan. Aneh enggak? Kita yang menjalani, tapi yang menjelaskan tentang perilaku kita justru Allah. Kita kan suka mengaku bahwa ya aku yang jalani, aku mesti paling tahu dong. Enggak, dalam hidup sehari-hari itu kita tuh seringkali lupa tentang apa yang kita lakukan. Contoh yang paling gampang, kalau suami sesekali menyapu di rumah, ya, ini kok lantai
kotor sekali ini. Terus sapu. Mungkin dalam 1 bulan itu 2 atau 3 kali. Terus dia ngomongnya pada istri, oh ini lantai kotor melulu, aku tuh selalu yang nyapu. Dia nyapu hanya 2-3 kali, tapi dia bilang aku selalu yang nyapu. Padahal jumlah istri menyapu lebih banyak. Kenapa begitu? Karena kita kecenderungan secara umum, kita hanya ingat perbuatan yang kita lakukan dan kita lupa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Istri menyapu tiap hari, tapi tidak digubris, tidak direken. Tapi kita nyapu hanya 3 kali, kita anggap selalu. Ya. Jadi kecenderungan umum bahwa kita cenderung ingat pada apa-apa yang kita lakukan dan kita lupa pada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi apakah ada jaminan bahwa kita tuh selalu ingat? Tidak. Coba deh, kemarin hari Senin, adakah di antara kita itu yang ingat? Coba uraikan, sebutkan saja deh apa yang kamu lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang ingat? Gak ada. Itulah Allah menyebut ahsahullahu wa nasuh. Jadi fayunabbi'uhum bima amilu, Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Karena apa Allah yang menjelaskan? Ahsahullahu wa nasuh. Allah itu selalu melihat dan menghitung. Apapun yang kita lakukan itu dilihat, dicatat, dihitung oleh Allah. Dan hitungan Allah tidak pernah meleset. Kalau Allah mengatakan bahwa kamu telah berbuat jahat jenis ini 1000 kali, nggak akan geser, artinya itu tidak akan berbeda, karena Allah tidak pernah lupa. Dan Allah mendatangkan saksinya para malaikat itu ditugasi untuk mencatat dan merekam. Maka kalau ada orang yang ngeles, akan tunjukin, coba malaikat kamu tunjukkan buktinya, kita baru oh iya ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam berperilaku. Kita seringkali berperilaku itu ceroboh. Nah, kapan kita itu mudah melupakan? Kita itu mudah lupa kalau kita berbuat sesuatu tanpa memperhatikan apa yang kita lakukan, atau kita melakukan sesuatu pikiran kita tidak ada di situ. Misalnya yang paling sering kita lakukan, kita datang dari bepergian terus buru-buru ke toilet, lalu kunci mobil udah taruh di mana aja, langsung ke toilet. Keluar dari toilet, kunciku tadi mana ya? Kenapa lupa? Karena pada waktu naruh kunci, pikiran kita itu di toilet. Kalau kita berbuat sesuatu, naruh kunci, pikiran kita di toilet, maka kita akan lupa di mana kita naruh kunci. Contoh yang lebih sering kita lakukan adalah kalau kita sholat, kita akan menghadap Allah, kita membaca Fatihah, tapi pikiran kita melayang kemana-mana, maka kita cenderung lupa 3 rakaat atau 4 rakaat yang kita jalani ini. Karena ketika kita sholat, pikiran kita tidak ada di situ, maka kita cenderung untuk lupa. Itu kelemahan kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu aware, selalu sadar kapan kita melakukan sesuatu dan apa yang sedang kita lakukan dan tujuannya apa, supaya kita bisa selalu ingat, aku ini orang baik atau orang jahat sih. Nah, kita seringkali merasa diri kita orang baik, tapi orang lain bilang, apaan kamu ini pembohong. Orang bohong itu seringkali tidak merasa kalau dirinya pembohong. Ya, kita punya contoh di negara kita, orang yang pembohong tapi tidak merasa pembohong. Dan di dunia internasional juga ada orang yang lebih bohong lagi, tapi tidak merasa pembohong. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ini
Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Kita ini sering melakukan perbuatan buruk, tapi sedikit perbuatan baik kita. Kalau perbuatan buruk kita lebih banyak daripada perbuatan baik, nasib kita nanti di mana? Neraka. Padahal kita kepengen masuk surga. Kita doanya juga surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wahai Allah, kami minta kepada Engkau supaya Engkau meridhoi aku dan Engkau memasukkan aku ke surga. Minta ke surga, tapi perilaku kita lebih banyak jahatnya daripada yang buruk daripada yang baik. Untuk cara mengimbangi gimana caranya? Supaya kita itu jangan terlalu banyak buruknya deh. Kita berbanyak atau paling tidak seimbang. Paling tidak seimbang. Kalau kita seimbang, asal yang wajib sudah kita lakukan, kita sholat yang wajib kita lakukan 5 kali, tidak ada sholat lain. Puasa hanya puasa Ramadan, zakat hanya yang wajib saja, nggak ada yang sunnah. Bisa masuk surga nggak? Bisa, asal dosa kita tidak lebih banyak daripada pahala kita di luar yang wajib tadi. Jadi yang wajib tadi jaminan bahwa kita masuk surga. Tapi jangan sampai dosa kita lebih banyak. Caranya gimana? Caranya begini. Allah ngajari kita, Rasulullah mengajari kita, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanah. Atau Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Begitu kita berbuat sesuatu yang buruk, langsung kita ikuti dengan perbuatan baik untuk mengkompensasi. Jadi begitu kita bohong, ya Allah aku kok bohong, langsung diikuti dengan perbuatan yang baik. Dengan begitu kita bisa sadar bahwa aku seimbang nih. Asal yang wajib-wajib tadi sudah dilakukan, terus yang lain-lain itu seimbang, insya Allah masuk surga. Ya, saya mengatakan begitu karena Rasulullah pernah kedatangan seseorang tanya apa yang harus aku lakukan, sholat, puasa dan sebagainya yang wajib. Kemudian apakah aku kalau melakukan itu saja tidak ada tambahan lain saya masuk surga? Rasulullah mengatakan iya. Nah, jadi berarti yang wajib saja itu sudah menjamin kita masuk surga. Tapi jangan sampai kita berbuat buruk yang lebih banyak daripada yang baik. Dan caranya begitu kita melakukan yang buruk, kita kompensasi dengan perbuatan yang baik. Yang sering kita lakukan adalah kita bohong atau suka ngolok-olok teman. Ya, kita ngolok-olok teman, ya bercanda. Tapi kan bercandanya itu kan ngolok-olok itu sombong. Rasulullah memberi mekanisme, yaitu baca tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sering disebut kafaratul majlis. Tasbih ini disebut kafaratul majlis kalau kita sedang ngobrol, isi obrolan kita itu nggak jelas baik atau buruk, maka tasbih itu nilainya kafarah, kifarat. Jadi begitu kita habis bangun, subhanallah, subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi bagaimana kalau kita pengajian? Misalnya pengajian kita itu membahas tentang keimanan, semua yang dibahas baik dan kebetulan ustadznya itu benar, ya, tidak bohong, tidak sombong dan sebagainya. Terus kita baca tasbih, apakah itu kafaratul majlis? Ya enggak lah. Yang namanya kafarah itu tebusan. Jadi kalau habis pengajian bukan kafaratul majlis. Dalam hadisnya coba kita perhatikan, itu menjadi semacam seal, ya. Seal itu apa itu? Kalau botol kemudian ditutup, kemudian dikasih lak. Apa itu namanya itu? Seal. Segel. Jadi tasbih itu nilainya sebagai segel. Keimanan yang kita pelajari ini disegel, jangan keluar lagi dari hati kita.
Jangan keluar lagi dari pikiran kita. Jadi kalau habis pengajian kita baca tasbih, itu bukan kafaratul majlis, tapi dia tobi', stempel atau segel supaya tidak keluar. Ya, tapi karena kita sudah terlanjur terbiasa bilang kafaratul majlis, ya udah kita bilang kafaratul masjid. Kalau ditanya apa itu kafaratul masjid, artinya apa? Nggak tahu gitu. Ya, di hadisnya itu ada disebutkan kalau kita habis berkumpul, berbincang-bincang, kita membaca tasbih untuk memastikan untuk menyegelnya atau untuk membuat kafarah, tebusan kalau kita ada yang bohong. Nah, kalau pengajian yang isinya bercanda, tertawa sana sini dengan cara berbohong, nah itu perlu pengajian itu kafaratul majelis. Jadi kita mesti berusaha untuk mengimbangi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Caranya adalah setiap kali kita berbuat buruk langsung kita ikuti dengan perbuatan baik, antara lain baca tasbih atau dengan sedekah. Aku habis bohong, sedekah seberapa pun, supaya sedekah ini menghapus dosa tadi. Saya teruskan. Penjelasan tentang hari pembalasan itu juga disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Di situ tertulis 282, seharusnya 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW sebelum wafat. Kalau kita mendengar bahwa ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dan seterusnya, itu adalah ayat yang terakhir mengenai hukum. Karena ayat itu turun di waktu Rasulullah haji, waktu di Makkah. Sepulang dari Makkah masih ada beberapa ayat atau bahkan surat yang turun lagi. Antara lain idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Surat itu pendek, tapi kalau kita perhatikan itu bukan makkiyah tapi madaniyah. Itu kira-kira 3 minggu sebelum Rasulullah wafat. Maka kita perhatikan Rasulullah ketika mengajari kita sholat, ketika membaca tasbih di waktu rukuk, ajaran Rasulullah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi di antara kita baca seperti tadi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa baca itu? Setelah Rasulullah menerima wahyu idza jaa nasrullah, lalu Rasulullah tasbihnya yang itu, dan kehidupannya hanya sekitar 3 minggu setelah itu, maka bacaan itu tidak populer, belum populer yang kita populerkan. Kenapa bacaannya itu? Kan Rasulullah menganjurkan kita baca subhana rabbiyal a'la itu ketika ada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Oh, pakailah ini dalam sujud gitu. Nah, ini ketika idza jaa nasrullah turun, kalau kamu sudah mendapatkan pertolongan dan kamu mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir Makkah, maka fasabbih, bertasbihlah kamu. Bihamdi rabbika, sambil memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan beristighfar. Nah, lalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Itu sebagai respon Rasulullah terhadap turunnya surat itu. Nah, ayat yang ini 281 adalah ayat yang terakhir, dan kalau kita baca artinya sesuai bahwa ini ayat yang terakhir Rasulullah akan kembali menghadap kepada Allah. Wattaqu yauman, bertakwalah kamu pada suatu hari.
bertakwa kok pada satu hari. Saya pernah membahas bahwa takwa itu tidak cocok diartikan dengan takut. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu kalau takwa itu sebagai kata kerja, objeknya itu tidak selalu Allah. Wattaqullah atau ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita artikan takutlah kepada Allah, jalan, ya, cocok. Tapi untuk ayat ini, wattaqu yauman, bertakwalah kamu kepada hari. Takwa kepada hari. Bahkan ada itu di surat At-Tahrim. Wattaqun naral lati waquduhan nas. Bertakwalah kamu kepada neraka. Wah, saya diprotes. Enggak ada, takwa itu hanya kepada Allah. Ya iyalah, kalau kamu pakai takwa itu bahasa Indonesia, maka objeknya mesti Allah. Tapi kalau takwa bahasa Arab, objeknya bisa Allah, bisa hari, bisa neraka. Bahkan bisa takwa kepada sanak keluarga. Itu di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Objeknya di situ dua. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan yang kedua wattaqul arham. Takwalah kepada sanak saudara. Jadi takwa di situ artinya apa? Menjaga diri. Menjaga diri agar kita selamat. Menjaga diri terhadap neraka agar kita selamat dari neraka. Wattaqu yauman, menjaga diri pada hari kamu mendapatkan balasan. Takwa kepada Allah juga menjaga diri, karena Allah punya surga, Allah punya neraka. Kita menjaga diri jangan sampai kita masuk ke nerakanya Allah, dan kita mengharapkan kita masuk surganya Allah. Menjaga diri, kok bisa menjaga diri? Iya, karena wattaqu ittaqa itu akar katanya dari waqa yaqi wiqayah. Waqa itu menjaga, ittaqa menjadi menjaga diri. Baik, wattaqu yauman, hati-hatilah kalian terhadap suatu hari turja'una fihi ilallah, yang pada hari itu kamu dikembalikan menghadap kepada Allah. Setelah kamu kembali, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap orang itu akan diberikan secara penuh imbalan dari apa yang mereka lakukan. Wa hum la yudhlamun, mereka tidak dizalimi, tidak dikurangi sama sekali. Jadi kita mesti berhati-hati. Nah, ini cocok dengan penafsiran tadi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari pembalasan itu? Dan diulang supaya kita waspada dan hati-hati. Nah, ini wattaqu yauman, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap hari di mana kamu dikembalikan. Nah, pada saat kembali itu orang yang kafir akan mendapatkan nasib yang buruk, sebagaimana Allah uraikan di dalam surat As-Saffat misalnya. Wa qalu in hadza ini ayat yang saya catat panjang, mulai dari ayat 15 sampai 21. Tapi yang saya cantumkan di situ dari 19 sampai 21 supaya slide-nya cukup. Baik, saya mulai dari ayat 19. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum yanzurun. Hari kebangkitan itu hanya satu teriakan saja. Jadi akan ada peristiwa yang menyebabkan keluarnya suara yang dahsyat. Suara yang dahsyat ini diibaratkan di ayat yang lain sebagai tiupan trompet. Tapi di sini disebut zajrah. Nah, kalau itu suara yang dahsyat tapi pendek, itu berarti ledakan, ya kan? Jadi itu kira-kira maksudnya adalah suara ledakan. Jadi ledakan yang pertama itu menyebabkan semua orang pingsan, terus kemudian ada
trompet yang kedua atau ledakan itu, kemudian orang-orang pada bangkit. Faidahum yanzurun, kemudian semua orang pada bangkit, pada melihat. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Orang yang dulunya tidak percaya kepada hari kebangkitan, mereka menyesal. Ya wailana hadza yaumuddin. Aduhai celaka kami. Ini hari pembalasan. Dulu mereka tidak percaya ada pembalasan, ternyata ada. Jadi kalau kita ragu-ragu, mana lebih baik kita membuat persiapan atau tidak? Misalnya mau pergi ke London bulan Juni. Bulan Juni di London itu musim panas. Lalu terus karena musim panas, nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa jas, nggak usah bawa baju hangat. Kan musim panas. Keluar dari bandara, itu ada matahari tuh. Kalau ada matahari kan panas. Begitu keluar kedinginan. Jadi kalau ragu-ragu, lebih baik mempersiapkan diri nggak? Persiapkan aja. Kalau misalnya sampai di London ternyata pas suhunya itu bagus, sekitar 17, 20 begitu, lumayan lah. Tapi kan suhu itu kan bisa tiba-tiba turun, karena London itu di dekat dengan kutub utara. Kalau udaranya berhembus dari utara, ya dingin. Jadi kalau kita ragu-ragu, yang penting kita siap-siap. Jadi orang-orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat, udahlah siapkan aja. Tapi ragu-ragu itu tidak nyaman. Maka bagi kita lebih baik udahlah percaya saja bahwa nanti akan ada kebangkitan. Nah, terus kita tidak akan mengalami nasib seperti mereka. Mereka ya wailana hadza yaumuddin, celaka kami, ini hari pembalasan. Lalu dijawab oleh Allah, hadza yaumul fasl. Ini adalah hari keputusan. Al-fasl. Fasl itu kebalikan dari wasl. Wasol, fasol. Wasl, bahasa Arab itu suka mirip-mirip, tapi artinya kebalikan. Fasl pakai wawu, artinya pemisahan. Wasl, penyambungan. Kenapa disebut hari pemisahan? Karena pada hari itu akan dipilah-pilah, akan dipisah. Orang baik dipisah, dimasukkan ke surga. Orang jahat dipisah, dimasukkan ke neraka. Maka hari itu disebut hari pemisahan. Tetapi kalau disebut hari pemisahan, orang bingung. Maka dalam terjemahannya itu bukan terjemahan lagi, tapi sudah tafsir, yaitu hari pembalasan. Hadza yaumul fasril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah hari pembalasan yang dulu kamu tidak percaya. Nah, pada saat itu al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari itu setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. La dzulmal yaum, tidak akan ada pengurangan. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu cepat sekali menghitungnya. Ini pengertiannya sama dengan ayat yang sudah kita bahas. Saya tidak membahas lebih lanjut. Saya mau sampaikan ayat yang terakhir yang kita bahas di pagi ini. Mohon maaf, hadis ya. Rasulullah mengatakan bahwa ini karena panjang, satu slide saya cantumkan bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya saya cantumkan di slide berikutnya. Tetapi karena bahasa Indonesia itu lebih boros dibanding dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih ringkas. Maka ketika kita melihat di sini hurufnya besar-besar, cukup satu slide. Ketika kita cantumkan terjemahnya panjang dan tulisannya kecil-kecil. Baik, supaya lebih mudah saya artikan saja bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat itu, hari kebangkitan, orang-orang akan bangkit dalam keadaan telanjang, belum disunat yang laki-laki, dan tidak punya apa-apa.
Ya betul-betul ya badan saja, nggak ada pakaian, nggak ada perhiasan, nggak ada duit. Pada saat itu nggak ada duit, nggak laku duit. Terus para sahabat bertanya, bagaimana dikatakan itu hari pembalasan antara satu dengan yang lain? Tapi sebelum itu Allah berfirman, bersabda yang semua orang dengar. Ini apakah Allah sendiri atau malaikat kita tidak tahu, karena penyebutannya di situ ana, saya Allah. Kalau dibilang saya Allah itu kan bisa Allah mengucapkan sendiri, bisa Allah memerintahkan malaikat. Allah menyebutnya anad dayyan, saya adalah yang suka memberi balasan. Dayyan akar katanya sama dengan din, ya. Dayyan akar katanya sama dengan din pembalasan. Dayyan orang yang suka membalas. Sedikit saya singgung, agak melenceng sedikit. Apakah ad-dayyan itu termasuk asmaul husna atau tidak? Kalau kita memperhatikan hadis Nabi kan Allah mempunyai 99 asmaul husna. Tapi yang disebut oleh Nabi hanya sedikit. Nggak ada tuh 99. Lalu para ulama berusaha menggenapkan 99. Genapnya itu yang apa sih? Lalu mereka bikin kriteria, bikin definisi, ya. Definisi. Ini penting bahwa ulama membuat definisi. Definisi inilah yang nanti akan mempengaruhi kesimpulan. Sama dengan sholat subuh pakai kunut atau tidak, tergantung ulamanya pakai definisi apa, pakai kaidah apa. Habis sholat, habis baca Quran, baca Shadaqallahul Azim bid'ah atau tidak, tergantung ulamanya itu mendefinisikan bid'ah itu apa. Definisi yang berbeda itu menyebabkan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu kita hati-hati ketika mengikuti pendapat satu ulama atau satu kelompok ulama. Hati-hati kita baca pendapat berbagai ulama supaya kita tidak terjebak di dalam kejumudan. Jumud itu narrow minded. Jangan kita terjebak ke pendapat yang sempit. Ulama ini membuat definisi bid'ah itu ini, ulama ini bid'ah itu ini. Kalau kita bikin tesis, apakah itu S1, S2 atau S3, pasti kita sebutkan penelitian ini menggunakan metode apa. Metode apa? Karena kalau orang mau ngecek ini benar atau tidak, metodenya harus sama dong. Kalau metodenya beda, kesimpulannya bisa beda. Nah, ini kita mengikuti madhab. Madhab itu metode, manhaj itu juga metode, sama. Coba dibikin berbeda aja, madhab dan manhaj. Itu metode. Kalau metodenya berbeda, kesimpulannya berbeda. Maka supaya kita tidak berantem, sekarang ini model ini Kristen dan Yahudi kan mengeroyok Iran itu, ya. Kristen dan Yahudi mengeroyok Iran. Yang kita hadapi itu orang-orang kafir. Kita jangan berantem dengan diri kita sendiri. Supaya tidak berantem gimana? Perluas wawasan kita. Kita jangan belajar hanya satu guru saja. Jangan hanya satu kelompok saja. Belajar dengan berbagai kelompok supaya kita bisa tahu reasoningnya kayak apa, metodenya kayak apa. Ya, saya prihatin sekali. Ini kalau Amerika bisa menang, nanti target berikutnya Indonesia. Karena yang dimusuhi oleh Amerika adalah yang melakukan de-dollarization, yang menghapus dolar. Amerika bisa semena-mena karena dolar dipakai di seluruh dunia. Dengan begitu mata uang dolar itu didukung kekuatan ekonomi seluruh dunia. Kalau nanti negara-negara lain itu tidak mau pakai dolar, ambruk ekonominya Amerika. Nah, karena itu sebelum mereka ambruk, mereka nyerbu. Karena yang tokohnya dolarisasi itu Cina dan Rusia. Mereka tidak berani melawan Cina langsung. Yang dihantam yang kecil dulu, Venezuela.
Iran. Kalau mereka berhasil, tinggal Indonesia. Terus menghadapi Rusia dulu, kemudian Cina. Ya, oleh karena itu kita melihat semacam itu, kita perluas cakrawala kita, wawasan kita, supaya kita itu bisa rukun. Dan saya senang masjid kita ini, kita madhab apapun kita nyaman. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa anak itu ad-dayan. Saya tadi menyebut satu kelompok ulama membuat kriteria yang boleh dimasukkan di dalam Asmaul Husna adalah kata sifat yang ada di dalam Al-Quran dan atau hadis. Harus kata sifat, tidak boleh kata kerja. Oleh karena itu Allah Maha Adil. Satu kelompok ulama menyebutnya adalah ad-dayan, itu Maha Adil. Tapi ada kelompok ulama lain tidak harus kata sifat. Kalau di situ disebutkan sebagai kata kerja, kita bisa menjadikannya menjadi kata sifat, itu menjadi Asmaul Husna. Maka kelompok ulama yang lain menyebutkan Allah Maha Adil itu bahasa Asmaul Husnanya apa? Al-Adl. Al-Adl. Jadi di kelompok ulama satu yang dipakai adalah al-adl, di kelompok ulama yang lain ad-dayan. Ya, ini kebetulan tidak menyangkut masalah hukum, sehingga kita nggak berantem. Ya, sehingga kita berantem. Saya menyebutkan ini supaya kita ngeh ya bahwa perbedaan ulama itu bisa terjadi karena metode yang berbeda atau definisi-definisi yang berbeda. Saya lanjutkan, wala yang bagi li ahadin min ahli nar ayyadkhulan nar walahu 'inda ahadin min ahli jannati haqq. Misalnya ada seseorang sudah diputuskan, si A dia masuk surga, si B dia masuk neraka. Si A yang sudah diputuskan masuk surga belum boleh masuk ke surga sebelum urusannya dengan orang lain diselesaikan. Begitu pula si B yang sudah diputuskan dia masuk neraka, dia belum boleh masuk neraka sebelum dia menyelesaikan urusan antar manusia. Apa ini artinya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah beramal baik sehingga qualified untuk masuk surga, hati-hati, punya nggak urusan dengan orang lain? Masih punya hutang nggak dengan orang lain? 5.000 rupiah, meskipun hanya 5.000 rupiah, saat ini nilainya kecil. Tapi kalau itu belum diselesaikan, nanti Allah akan mengkisos. Di sini bahasa Arabnya akusso, aku akan mengkisosnya. Jadi nanti dulu kamu masih punya utang 5.000 orang dengan orang lain. Terus orang yang itu mungkin calon surga, calon neraka, panggil, ini kamu benar punya utang? Iya, bayar. Nah, terus para sahabat bertanya, bagaimana kita mau membayar Rasulullah? Kita ini kan telanjang dan tidak punya apa-apa. Rasulullah menjawab, qala bil hasanat was sayyi'at. Transaksinya menggunakan pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan. Jadi orang yang mempunyai hutang, orang calon penghuni surga punya utang dengan calon penghuni neraka, terus setelah ditemukan punya 5.000, bayar. Pahalanya orang calon surga ini dikurangi, diberikan kepada calon neraka. Kalau pahala-pahala ini dikumpulkan masih belum cukup, ya dia tetap aja masuk neraka. Tapi pelajarannya apa? Kalau kita orang baik, kita akan tersendat-sendat masuk ke surga gara-gara kita punya urusan dengan orang lain. Jadi kalau kita suka maki-maki orang lain, suka mencemooh orang lain, suka hutang orang lain, hati-hati, selesaikan sekarang. Ya, Allah kan menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah. Bersedekahlah sebelum datangnya hari yang pertemanan itu tidak ada, terus tebusan juga tidak ada. Begitu pula kesalahan-kesalahan itu
harus diselesaikan hari ini. Rasulullah wanti-wanti, siapa yang melakukan kezaliman, selesaikan sekarang, jangan menunggu nanti. Kalau kita calon penghuni surga, kita belum bisa beranjak menuju ke surga sebelum kita menyelesaikan kesalahan antar manusia. Maka ada baiknya kalau kita habis ketemu, kemudian maaf ya, maaf apaan? Ya siapa tahu aku berbuat salah. Kadang-kadang begini Pak, kita itu ngomong baik, tapi orang lain menangkapnya jelek. Misalnya habis alhamdulillah aku dapat bonus, itu kan syukur kan. Tapi teman kita yang kita ajak ngomong itu lagi banyak utang, dia bisa salah paham, ngeledek nih, mentang-mentang dia banyak duit, dia cerita begini. Nah itu kan dia bisa sakit hati. Jadi mungkin kita nggak sengaja, kita maksudnya bersyukur kepada Allah, tetapi ternyata membuat sakitnya hati orang lain. Nah ketika kita berpisah, maaf ya, kita biasakanlah. Dan kita jangan menganggap itu bid'ah, karena jelas Rasulullah pesan-pesan saling memaafkan. Nah, terus namanya apa? Nggak usah kasih nama aja, saling memaafkan aja. Jangan dikasih nama halal bihalal, karena kalau halal bihalal zaman Nabi nggak ada. Ya kalau zaman nggak ada, itu berarti sesat. Jangan dibahas nama, nggak usah pakai nama ya. Intinya ajaran Allah itu apa? Ajaran Allah dan Rasulnya apa? Intinya maafkan. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran, mohon maaf, saya bilang tidak ada itu setahu saya. Setahu saya tidak ada ayat yang menganjurkan kita minta maaf kepada orang lain. Mungkin kalau ada di antara teman-teman yang menemui, oh ada kok ini, saya akan senang sekali. Yang ada, maafkan orang lain. Jadi dalam Al-Quran itu kita tidak didorong untuk minta maaf, tapi didorong memaafkan orang lain. Bahkan ketika kamu marah pun maafkan. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Orang baik itu ketika marah justru mereka memaafkan. Nah, minta maaf itu di dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah menganjurkan, cepat kamu selesaikan urusanmu, minta maaf. Nah, jadi kita jangan hanya pakai Quran saja tanpa hadis, jangan pakai hadis saja tanpa Quran. Kita pakai dua-duanya. Kita dianjurkan cepat minta maaf, dan supaya kita tidak terhambat. Kalau tadi kan kita yang berbuat salah, kita punya utang belum selesai. Bagaimana kalau kita punya utang, orang lain yang utang? Oh, udah ikhlaskan aja. Karena kalau kita tidak ikhlaskan, nanti kita harus menemui orang itu. Kalau kita menemui orang itu, ganggu. Jadi mengikhlaskan hutang itu keuntungannya besar. Satu, kita dapat pahala, ya. Meskipun mungkin terpaksa, ya udah terpaksa dia utang 1 juta tapi gak dibayar, udah deh aku ikhlasin aja, pahala. Terus di dunia dapat keuntungan nggak? Dapat. Kalau kita belum memaafkan, kita begitu ketemu dia marah kita, belum bayar, sakit hati kita. Dan sakit hati itu sumber penyakit ya. Sakit hati itu nanti menyebabkan psikosomatis. Bahkan kalau ada orang utang kok nggak bayar-bayar, udahlah ikhlaskan aja ya, ikhlaskan sedekah ya. Anjuran Allah di surat Al-Baqarah kan, ikhlaskan saja sebagai sedekah. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia kita tidak punya dendam. Kita tidak punya dendam, ketemu dia baik-baik, nanti kerjasama tetap aja bisa.